Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Cecilia Angelini dengan NIM 22042312. Ingin menjelaskan tentang mata kuliah yaitu Statistik Sosial mengenai uji asumsi dalam regresi linear. Dalam ilmu statistik sosial, regresi linear merupakan alat penting untuk menganalisis hubungan antar variabel. Namun, untuk mendapatkan hasil regresi yang akurat dan reliabel, terdapat beberapa asumsi yang perlu dipenuhi. Asumsi-asumsi ini memastikan bahwa model regresi yang dibangun sesuai dengan data dan menghasilkan hasil yang valid. Dalam materi ini, kita akan membahas 4 uji asumsi penting dalam regresi linear: uji normalitas, uji linearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Memahami dan menguji asumsi ini merupakan langkah krusial dalam analisis data dan interpretasi hasil penelitian. Selanjutnya, yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk memeriksa apakah data variabel dependen dalam regresi linear terdistribusi normal. Asumsi normalitas penting karena berbagai prosedur statistik termasuk uji T, uji F, dan interval kepercayaan didasarkan pada asumsi distribusi normal. Jika data tidak normal, hasil regresi mungkin tidak akurat. Selanjutnya, uji linearitas. Uji linearitas menguji apakah hubungan antara variabel independen dan dependen dalam regresi linear bersifat linear. Asumsi linearitas penting karena model regresi linear mengasumsi hubungan linear antara variabel. Metode linearitas. Linearitas dapat dilakukan dalam menggunakan grafik scatter plot atau uji statistik seperti uji F. Grafik scatter plot membantu melihat pola hubungan antara variabel, sedangkan uji F dapat digunakan untuk menguji signifikan hubungan linear. Interpretasi hasil. Jika uji linear menunjukkan bahwa hubungan antara variabel tidak linear, maka model regresi linear tidak tepat dan perlu diubah. Misalnya, dengan menggunakan metode regresi non-linear, jika hubungannya linear, maka variabel regresi linear dapat digunakan. Selanjutnya yaitu uji heterokedastisitas. Bertujuan untuk memeriksa apakah varian dari residual atau selisih antara nilai observasi dan nilai prediksi sama untuk menilai variabel independen. Asumsi homoskedastisitas atau varian konstans diperlukan untuk memastikan bahwa estimasi parameter dalam regresi linear tidak bias dan efisien. Jenis heterokedastisitas dan karakteristiknya. Yang pertama adalah linear dan non-linear. Karakteristik linear, varian residual meningkatkan secara linear seiring dengan nilai variabel independen. Sedangkan karakteristik non-linear, varian residual meningkat secara non-linear seiring dengan nilai variabel independen. Untuk selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Dilakukan untuk memeriksa apakah terdapat korelasi antara residual dalam model regresi linear. Asumsi tidak ada autokorelasi diperlukan untuk memastikan bahwa estimasi parameter dalam regresi linear tidak dapat bias dan efisien. Terdapat 3 poin yaitu korelasi positif, residual yang berdekatan dengan cenderung memiliki nilai yang sama, menunjukkan kecenderungan peningkatan atau penurunan secara beruntun. Yang kedua yaitu korelasi negatif. Residual yang berdekatan cenderung memiliki nilai yang berlawanan, menunjukkan kecenderungan bergantian antara peningkatan dan penurunan. Yang ketiga, tidak ada korelasi. Residual tidak menunjukkan pola tertentu dan terdistribusi secara acak. Selanjutnya itu metode deteksi autokorelasi. Terdapat beberapa metode untuk mendeteksi autokorelasi seperti uji Durbin-Watson atau DW, atau uji Borch-Godfrey atau BG, atau uji Lodge-Borch atau LB. Setiap metode memiliki asumsi dan interpretasi hasil yang berbeda. Selanjutnya, penanganan asumsi yang tidak terpenuhi. Jika asumsi regresi linear tidak terpenuhi, maka hasil regresi mungkin tidak akurat. Terdapat beberapa metode untuk menangani asumsi yang tidak terpenuhi, seperti transformasi data, menggunakan metode regresi yang berbeda, dan mengabaikan variabel yang menyebabkan masalah. Transformasi data
seperti logaritma atau akar kuadrat dapat membantu menormalkan data dan mengatasi heteroskedasitas. Model regresi berbeda. Model regresi nonlinear atau model regresi dengan variabel instrumental dapat digunakan untuk mengatasi masalah linearitas atau autokorelasi. Mengabaikan variabel. Jika suatu variabel menyebabkan masalah, maka variabel tersebut dapat diabaikan dari metode regresi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dapat kita simpulkan, menguji asumsi regresi linear merupakan langkah penting dalam menganalisis data dan interpretasi hasil penelitian. Jika asumsi tidak terpenuhi, maka hasil regresi mungkin tidak akurat dan perlu dilakukan penanganan yang sesuai. Dengan memahami menguji asumsi regresi linear, kita dapat memastikan bahwa model regresi yang dibangun sesuai dengan data dan menghasilkan hasil yang valid. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.